ini memang sekalian nih saya sampaikan, kadang netizen kan ini Pak Wali aja nih yang ngegusur segala macam. Karena memang kita bagi peran. Sekali lagi kita berbagi peran. Jadi Pak Wali memang concern di pembangunan fisik dan segala macam. Makanya saya concernnya di pembangunan SDM. Makanya mainan saya adalah ya tadi pendidikan, kemudian komunitas, kemudian asosiasi, pendidikan formal, informal, non formal itu ke situ gitu ya. Kenapa? Karena kita harus menyiapkan juga SDM unggulnya. Bahkan saya selalu mensosialisasikan. Jadi ke depan kita ingin melahirkan SDM unggul Kota Serang yang punya 7 ciri. Nih Kanda nih yang 7 ciri. 7 ciri. Apa itu? 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan dan sahabat semua. Masih dalam podcastnya Election and Democracy Studies. Dan kita masih di program OPD. OPD itu saya ingatkan lagi ya, obrolan pembangunan daerah, bukan organisasi perangkat daerah. Kawan dan sahabat, saya sekarang alhamdulillah mendapatkan kesempatan ini bertemu dengan seorang teman. Beliau ini mantan aktivis mahasiswa, aktivis sosial kemasyarakatan, kemudian masuk dalam dunia profesional, menjadi politisi, dan sekarang mendapatkan amanah sebagai wakil wali kota di Kota Serang. Saya bukan memperkenalkan diri ya, saya memberi informasi. Inilah beliau. Assalamualaikum. Saya panggilnya Kanda. Harusnya panggilnya Bapak Wakil Wali Kota. Saya manggilnya Kanda nih. Nur Agis Aulia, tapi saya ribet lah ya manggil kayak gitu ya. Saya panggil Kang Agis aja boleh. Iya, saya manggilnya Kanda aja juga ya. Atau apa panggil? Terserah, Kanda aja lah. Apa aja mau abang, mau Kanda, pokoknya yang penting kita bisa menyapa semua warga di Kota Serang, khususnya Provinsi Banten pada umumnya dan Indonesia. Ini kita ingin menunjukkan bahwa kita cerita dulu sedikit, Kak. Boleh. Kanda. Mulai beraktivitas di masyarakat itu sejak sekolah. Ceritanya gimana pertama kalinya? Jadi sebenarnya kalau aktif ke masyarakatnya sejak kuliah. Oh, sejak kuliah. Sejak kuliah. Ketika waktu itu menempuh pendidikan S1 di UGM. Nah, itu saya gabung ke BEM, kemudian di organisasi ekstrak kampus. Jadi aktif beneran lah pokoknya ya. Termasuk yang ngangkat poster itu. Betul. Tapi memang saya spesifik masuk di community empowerment, pemberdayaan masyarakat. Jadi nggak kaget deh kalau misalnya ada mahasiswa yang protes sama pemerintah gitu kan, nggak kaget kan? Nggak alergi kan? Udah biasa gitu. Kayak beberapa demo saya datengin. Itu bedanya kalau jadi pemimpin daerah yang mantan aktivis. Betul. Permasalahan dihadapi, diselesaikan. Mantap. Bukan ditinggalkan. Nah, kemudian setelah aktif di mahasiswa, kemudian kan lulus nih. Balik ke masyarakat, balik ke kampung dong. Kan begitu. Jadi profesional katanya. Jadi pengusaha sebenarnya. Jadi pengusaha. Jadi pasca saya sebenarnya sempat mampir di Jakarta. Kemudian saya diterima di salah satu BUMN, cuma nggak lama. Akhirnya kemudian saya memutuskan pulang kampung dan fokus menjadi wirausaha di bidang agro waktu itu ya. Agro, pertanian dan peternakan. Oh, kalau nggak salah dulu saya suka, bukan suka ya, pernah melihat poster juragan kambing, gitu ya? Ya itu betul. Juragan kambing, juragan embe jadi wakil wali kota. Itu keren. Nah, saya kemudian masuk ke dunia politik gimana ceritanya? Jadi awal mulanya nih ya, memang karena saya yakin bahwasanya posisi strategis yaitu jabatan politis baik di legislatif maupun eksekutif itu idealnya bisa melipat gandakan kebaikan, memperluas kebaikan. Artinya nih, saya menjadi pengusaha di bidang agro, peternak domba kambing. Paling yang bisa saya bantu 200 peternak atau petani. Tapi saya berharap ketika saya jadi legislatif, kita bisa lipat gandakan oleh kebijakan, penganggaran. Jadi alhamdulillah selama 5 tahun 7.000, 5.000, 15.000, 50.000 orang bisa kita bantu melalui kebijakan yang kita buat. Nah itu, jadi melipat gandakan kebaikan. Nah disitulah sebenarnya kemudian saya semakin tertarik untuk lebih jauh ya. Dan akhirnya kemudian saya didorong untuk menjadi
wakil wali kota. Oke, setelah sebelumnya jadi anggota DPRD Ya betul, selama 5 tahun. Selama 5 Alhamdulillah. tahun Ya. menjadi anggota DPRD, Ya. ternyata nggak cukup. Nggak cukup. Karena DPRD itu kerjanya ya lebih banyak ke aktivitas yang berhubungan dengan pengawasan, Betul. tidak mengeksekusi. Betul, membuat peraturan daerah, dan Kan penganggaran. Gitu ya. penganggaran, membuat peraturan, kemudian juga mengawasi pembangunan, tidak Betul. mengeksekusi. Yap, Nah, sekarang membuat rencana dan mengeksekusi. betul. Oke. Nah, Pak Wakil, Kang Agis ya. Ribet ya si Pak Wakil. Siap, Kanda. Fakta nih ya, fakta. Ya. Kita melihat bahwa kalau di Kota Serang ini sebagai ibu kota dari Provinsi Banten yang relatif baru tumbuh, sedang berkembang, ini kan sebetulnya problem perkotaannya sama ya. Betul. Klasik lah problem perkotaan itu. Betul. Yang pertama soal tata kota, betul. Ini berhubungan nanti dengan kemiskinan, kemudian berhubungan dengan layanan infrastruktur kan gitu ya, mulai dari jalan, kemudian penerangan jalan, siring jalan, kan begitu, segala urusan yang ada di jalan, kayak gitu. Setuju. Kan masih banyak kritik nih sama pemerintah kota. Gimana Pak? Kang Agis menilainya situasi sekarang? Jadi kalau dari saya begitu, terus khususnya pasangan Budi Agis, memang kita concern di awal adalah bagaimana kemudian kita ingin membangun pondasi pembangunan di Kota Serang dalam jangka panjang. Oke. Makanya fondasi pembangunan untuk jangka panjang. Makanya di awal-awal ini kita bagi peran nih. Oke. Jadi ada dua sebenarnya strateginya ya. Pak Wali concern di pembangunan fisik, infrastruktur. Kemudian dan saya fokus di pembangunan non fisik. SDM. Mental. Yes. Attitude. Betul. Behavior. Kan begitu ya? Ya itu. Kan gitu. Sama spirit. Betul. Karena mungkin yang terlihat ya oleh masyarakat Kota Serang bahwa masalah di Kota Serang ini yaitu jalannya masih rusak. Kemudian selokannya masih mampet dan segala macam. Sampah di mana-mana gitu. Kemudian banyak hal yang kemudian ini adalah masalahnya. Tapi kalau kita lebih dalam lagi, bukan hanya fisik gitu. Yang kemudian perlu kita benahi yaitu SDM-nya. Karena begini kan tadi, kita awal-awal nih ada 21 titik sampah di pinggir jalan, kita bersihkan 2-3 hari muncul lagi. Gitu. Kemudian banjir, ada 18 titik banjir, ternyata penyebabnya adalah sampah, drainase yang mampet, karena sampah. Ternyata masyarakatnya masih buang sampah ke situ. Nah, artinya tidak mungkin Kota Serang bisa berubah untuk menjadi lebih baik lagi kalau kita concern tadi persoalan-persoalan yang physically. Makanya kemudian ya sudah, Pak Wali gaspol nih. Berarti dua pendekatan pendekatan yang sifatnya fisik dalam konteks pembangunan infrastruktur dan pendekatan yang dalam konteks non fisik. Ini pengembangan kapasitas SDM-nya. Betul. Ini termasuk mentalnya, sikapnya, termasuk spiritnya, semangatnya, kan begitu. Jadi ini semua. Oke, teman-teman semua, kita rehat sejenak Pak Agis kan gitu. Nanti kita lanjutin apa yang sudah dilakukan. Supaya kita jangan omon-omon doang. Kita jumpa di segmen selanjutnya. Siap, terima kasih Kanda. Kita minum dulu. Jumpa lagi teman semua, masih dalam program OPD, obrolan pembangunan di daerah. Saya masih kembali sama Kang Agis. Siap, Anda. Kang, sebagai mantan aktivis, kan begitu ya? Biasanya aktivis itu akan selalu bilang, pemerintah ini tidak konkret kerjanya, lamban, gitu kan ya? Kemudian juga kebanyakan janji. Ini semua sebetulnya kan berakar dari fakta atau tangkapan mata yang katakanlah yang diikuti oleh banyak warga Kota Serang. Tadi misalnya menarik saya soal sampah. Faktanya kan gitu. Memang sampah itu sebetulnya masih cukup banyak yang bisa kita lihat spot-spotnya di lapangan. Dan pemerintah kota saya punya keyakinan sudah bekerja cukup optimal, kan begitu. Hanya faktanya masih ada. Betul. Nah, kalau menurut analisa dari Pak Agis sebagai wakil wali kota, problem mendasarnya apa soal sampah ini? Siap. Jadi kalau kita dalami, persoalannya bukan hanya
perangkat infrastrukturnya ya. Oke. Artinya kayak armada, kemudian ketersediaan bank sampah, bak sampah gitu ya. Bank sampah, Tapi yang paling mendasar adalah kepedulian kepedulian, masyarakat terkait tentang sampah. Ini yang paling mendasar dan ini yang paling banyak dan paling kepedulian menantang. dan kesadaran. Yes, itu yang paling menantang. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, apalagi ini baru saja nih Sungai Cibanten ya, kemudian kita susuri, kita bersihkan itu 51 titik sampah di pinggir sungai. Makanya kita pelan-pelan kita bersihkan. Nah, ternyata kalau kita dalami lagi, ya tadi kesadaran masyarakat terkait tentang tanggung jawab itu masih rendah. Banyak masyarakat yang masih berpandangan bahwa sampah itu urusan DLH. Sampah itu urusan petugas kebersihan. Sampah itu ya dibuang di kali. Sampah itu ya dibuang di tempat tumpukan-tumpukan. Nah, ini yang kemudian jadi tantangan dan challenge juga bagi Pemkot gitu ya. Karena apa? Karena ini kaitannya tentang perilaku. Gitu, yang tentu tidak bisa diubah secara cepat begitu ya. Makanya kemudian yang tadi kita sampaikan, kalau kayak gitu kita concern saja. Ini tetap berjalan. Jadi pembangunan untuk bak sampah dan segala macam tetap. Kemudian pembersihannya, tapi kita sambil berjalan untuk membangun tadi ya karakter masyarakatnya supaya kesadaran lingkungannya juga oke. Tadi ada bank sampah. Sekarang ada di tiap sekolah. Bahkan sekarang kita akan masifkan hampir seluruh sekolah di Kota Serang itu akan kita stimulus untuk buat bank sampah. Apa sih sebenarnya poinnya adalah goalnya adalah sekolah itu SD SMP ya. Yang di bawah kewenangan. Tapi kita juga kasih himbauan juga untuk SMA juga ya. Karena ini supaya semuanya supaya edukasi tentang sampah itu mulai dari sejak dini. Supaya anak-anak SD itu bahwa sampah ini tanggung jawab kita bersama. Supaya mereka nanti bisa mengingatkan kepada orang tuanya itu. Kemudian kita optimalisasi juga nih gerakan Jumat Bersih. Gerakan Jumat Bersih? Iya, semua. Camat, lurah. Ini sekarang mulai maju ke tingkatan RT RW juga gitu. Rencana atau sudah nih Pak? Sudah berjalan. Nah, kalau untuk camat lurah sudah berjalan. RT RW ada yang sudah berjalan, ada yang belum. Pak RT. Ini kesempatan kita ngomong nih. Pak RT, ini kata Pak Wakil Wali Kota ya, ayo Jumat Bersih. Siap, Jumat Bersih. Supaya ini menjadi gerakan untuk merubah kesadaran masyarakat supaya peduli terhadap lingkungannya, khususnya terkait tentang sampah. Ini yang kita lakukan. Kang Agis, selain soal kerja dalam membersihkan sampah, sebetulnya kan sampah juga dalam perspektif keuangan daerah itu jadi sumber pendapatan daerah. Betul. Artinya begini. Kalau Pak Lurah, Pak RT, Pak Camat, Pak Wakil, Pak Wali, kemudian organisasi perangkat daerah terkait bekerja keras membersihkan sampah, sebetulnya kan level pendapatan daerahnya juga akan bertambah dong. Setuju. Kan gitu. Kalau saya nggak salah dalam beberapa podcast kita terdahulu, kita itu baru mendapatkan angka di bawah 18% dalam retribusi bagi pendapatan daerah. Sebetulnya bisa dengan mendorong kebersihan di Kota Serang itu juga memberikan peluang pendapatan daerah. Jadi kotanya bersih dan dapat duit. Betul. Begitu kan? Nah, makanya kita mulai dari kesadaran masyarakatnya. Nah, supaya ini kemudian bisa menjadi salah satu potensi PAD juga gitu. Yang dikelola mungkin di tingkatan RT RW kan pembuangan sampah dan bank sampah itu sebetulnya jalannya. Bank sampah juga kemudian akan dilengkapi dengan makanya begini. Saya selalu sampaikan kepada masyarakat, terutama kepada jajaran pemerintah Kota Serang, bahwa concern kita adalah membangun ekosistem penanganan sampah. Jadi semuanya harus kolaborasi, harus kerjasama. Ekosistem itu meliputi apa? Kebijakannya juga harus kita buat. Nah, kemudian infrastrukturnya juga kita siapkan, dan paling penting adalah masyarakat yang kemudian kita sadarkan. Nah, sehingga nggak ada lagi misalkan masyarakatnya pengen buang sampah tapi bingung nyari tempat sampahnya, atau mungkin armadanya ataupun yang lainnya, kan nggak ada kebijakan yang kemudian bisa mendorong. Ini kali jadi alasan dari masyarakat. Nah, makanya nih buang sampah pada tempatnya mana? Ya betul. Makanya kita sudah mendorong bahwasanya seluruh OPD itu ingat bahwa yang kita
yang kita ciptakan solusinya jangka panjang. Iya. Jadi kita harus membangun ekosistem penanganan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir, dan ini harus dilakukan secara kolaboratif. Karena nggak bisa. Kita juga harus fair ya. Masyarakat sering kali ngomong kita diajakin buang sampah pada tempatnya, tempatnya kagak ada. Akhirnya buang di mana aja, tempatnya juga di mana aja. Kan begitu. Ini fakta. Yang ini juga harus diingatkan terus, dan katakanlah kita kembali mengingatkan kepada semua pihak ya, seluruh stakeholders yang terkait dengan kenyamanan kota. Kan begitu. Kita butuh kota yang bersih. Kan gitu. Urusan bagus, terang, itu selanjutnya. Betul. Tapi faktanya masih banyak yang gelap. Nah, ini gimana? Jadi memang ini step by step, berproses ya. Berproses. Kita memang di awal-awal selain memastikan masyarakat Serang itu kalau sakit bisa masuk ke pelayanan kesehatan, karena kita tambahin kuota PBJS PBI, kita perkuat Jamkesda. Kemudian kita concern di Satgas tadi, putus sekolah, jadi kita jemput bola, mana yang potensial kita bantu, dan kita menghimbau kepada masyarakat jangan sampai ada lagi yang kelaparan, makanya buffer stock kita perkuat lagi. Nah, di awal-awal itu concern kita. Nah, selanjutnya ada kebersihan. Iya. Maksudnya udah berjalan. Udah kerja ini. Iya, sudah berjalan. Itu semuanya sudah. Jadi 3 itu yang kemudian kita realisasikan. Alhamdulillah responnya luar biasa. Nah, yang selanjutnya adalah kita sedang pembersihan di tempat-tempat yang kumuh. Gitu ya. Karena ini kan menjadi etalase. Makanya alhamdulillah Taman Sari selesai. Beberapa pasar ya saya lihat sekarang secara objektif sudah terlihat. Taman Sari selesai, stadion selesai, pinggiran sungai segala macam, kemarin Sukadana juga selesai. Sekarang on progress Pasar Rau selesai. Pasar Rau. Apa rencananya? Ini kan sudah lagi melakukan pembenahan yang di luar-luar tuh, semua dibongkarin. Itu kumuh sekali. Itu. Kumuh, kotor, jorok ya, otomatis pendapatan juga akan semakin berkurang. Karena orang jadi tidak nyaman datang ke pasar. Makanya ini sedang kita rapihkan. Insya Allah tahun depan kita akan revitalisasi besar-besaran Pasar Rau, Kota Serang, pasar kebanggaan ya. Nah, jadi itu. Makanya ini semua on progress, semua sedang berjalan, tinggal kita menyiapkan masyarakatnya nih ya, untuk tadi sama-sama menjaga. Harus paralel. Iya betul. Makanya kan ini memang sekalian nih saya sampaikan, kadang netizen kan ini Pak Wali aja nih yang ngegusur segala macam. Karena memang kita bagi peran. Sekali lagi kita berbagi peran. Jadi Pak Wali memang concern di pembangunan fisik dan segala macam. Makanya saya concernnya di pembangunan SDM. Makanya mainan saya adalah ya tadi pendidikan, kemudian komunitas, kemudian asosiasi, pendidikan formal, informal, non formal, itu ke situ gitu ya. Kenapa? Karena kita harus menyiapkan juga SDM unggulnya. Bahkan saya selalu mensosialisasikan. Jadi ke depan kita ingin melahirkan SDM unggul Kota Serang yang punya 7 ciri. Nih Kanda nih. 7 ciri. 7 ciri. Apa itu? 1, sehat. 2, cerdas. 3, religius. Yang 4, peduli lingkungan. Yang kelima, sosial budaya. Bagus. Yang keenam, spirit entrepreneurship. Punya entrepreneurship. Spirit entrepreneurship. Yang ke-7, melek teknologi. Nah, ini yang kemudian saya coba lengkapin tambah 2 lagi jadi 9 gitu. 7 aja gitu kan ya. Nah, ini kita sudah bangun. Aja susah ini nyampe ini. Targetnya kapan? Roadmap dan peta jalannya. Peta jalannya gimana? Saya sih yakin tahun depan pasti akan ada perubahan. Karena yang sentral sedang dirapihkan. Dan tahun depan juga saya kira nanti ya partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat, kepedulian masyarakat itu juga akan tumbuh gitu. Kenapa? Karena ini saya rutin nih ke komunitas semua ya. Komunitas budayawan, seniman, asosiasi peduli sampah, lingkungan, semua masuk ke guru, semuanya ini ya. Kenapa? Karena saya perlu untuk apa? Untuk melakukan kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di Kota Serang untuk sama-sama pembangunan SDM-nya nih, gitu ya. Supaya apa? Supaya ini menyambut dari pembangunan yang sedang dilakukan. Supaya nanti ini bisa meledong. Nah, ini semuanya sudah direalisasikan. Iya, kita percaya bahwa pemerintah itu berupaya maksimal, bekerja semampu yang bisa dilakukan. Tetapi tentu saja masyarakat tetap harus menjadi aktor utama. Betul. Kan begitu. Betul. Nah, fakta juga, ini fakta, kan begitu. Teman-teman yang ada di level kelurahan dan kecamatan, kayaknya semangatnya tidak sama nih. Enggak ada. Fakta dari mana ini? Level semangatnya. Gitu loh. Karena faktanya
Yang kotor itu di samping kantor kelurahan, di samping kantor kecamatan. Ini fakta Pak Wakil gitu loh. Saya mungkin misalnya ajak aja murid-murid SD tuh ngebersihin kantor kecamatan gitu ya. Kayaknya cakep tuh kalau kayak gitu. Sehingga maksud saya gini, level semangat untuk bekerja memperbaiki kota ini itu kan tidak hanya ada di wali kota dan wakil. Harus juga merembes pada semua teman-teman aparatur sipil yang ada di Kota Serang. Itu bagaimana mendorong? Jadi mungkin ya, camat, lurah itu sekarang itu agak ketar-ketir ya. Kenapa? Karena skema yang kita gulirkan ini benar-benar ya harus selesai semuanya. Makanya kemudian instruksi selesai. Nah, disiplin ini kuat sekali. Disiplinnya kuat. Kenapa? Karena kita orientasinya pada hasil. Nah, ini yang kemudian saya kira, makanya saya juga kadang mikir kasihan juga ya, camat, lurah, kemudian kita dorong semuanya karena tadi yang saya sampaikan bahwa ini masalahnya banyak. Gitu. Kemiskinan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan segala macam, dan itu kemudian dalam waktu bersamaan itu kita kerjakan secara paralel. Terus semuanya. Yes. Walaupun kemudian akibat semuanya dikerjain, belum ada yang kelihatan juga nih. Belum ada satu kelihatan yang menonjol apa gitu loh. Jadi saya yakin Pak Agis tadi bilang semuanya dikerjakan, tapi kan belum, karena semuanya dikerjakan ya semuanya berangkat dari nol katakanlah ya, dari titik nol baru sampai titik 1, titik 2, titik 3, belum ada yang sampai titik 10 nih. Nah, bagaimana kita mendorong progresnya? Percepatannya. Karena kita ini membangun menggunakan konsep ya. Jadi nggak langsung di ini kan. Makanya ini pelan-pelan nih. Nah, kayak sekarang kan sebenarnya dalam tahapan proses adalah pembersihan atau penertiban. Jadi semuanya kayak semacam di Taman Sari. Sekarang Taman Sari bukan hanya penertiban pembersihan, sekarang dalam pembangunan RPH-nya diperbarui. Stadion next begitu ya. Kemudian Pasar Rau ini sekarang penertiban. Nanti jadi masuk. Tahapannya perencanaan, penertiban kan gitu. Baru nanti dibangun, diperbaiki. Dibangun. Nah, ini memang butuh proses, Kanda. Apalagi karena masyarakat butuhnya pengen kelihatan sekarang. Makanya saya nggak sabar tahun depan. Karena supaya nanti kelihatan bahwa perbedaannya. Tapi saya lihat sih, ya alhamdulillah sih kalau misalkan masyarakat Cikiarek ya, misalkan di sekitar Taman Sari itu udah ngerasa nyaman, itu nggak kumuh lagi, nggak. Masyarakat harapannya besar. Kemudian di stadion juga, iya beda ya sekarang udah bersih gitu kan. Di perahu sekarang kan udah pada dukung nih. Kenapa? Karena udah jenuh mungkin ya. Udah kotor, macet, jorok segala macam. Sekarang teman-teman pedagang di Pasar Rau juga dukung. Yes. Pasti dukung. Apalagi yang di dalam. Kenapa? Karena ini yang merusak juga nih. Karena yang di dalam itu kan nggak banyak orang yang nggak bisa masuk nih ya. Karena ada yang di jalan-jalan itu. Terhambat aksesnya nggak ya. Ngapain beli ke dalam kalau di luar bisa? Ini kita rapihkan. Jadi ini on progress. Makanya masyarakat Kota Serang tetap bersabar, kita nikmatin prosesnya, kita tunggu tahun depan, insya Allah banyak. Dan sama-sama bekerja. Iya pasti. Nggak mungkin, nggak ada Superman. Betul. Kan gitu. Saya selalu bilang tidak ada Superman. Ini dalam mengelola pemerintahan unsur per tim. Ini kalau misalkan jeli netizen ya, hampir seluruh kepala OPD itu bergerak. Ya. Bisa sebenarnya dikepoin dari media sosialnya ya, mau PUPR, mau semuanya hampir nih. Walaupun mungkin banyak yang, wah ini nggak bisa cara ini, saya bilang nggak apa-apa. Pelan-pelan, laporkan semua aktivitasnya, kegiatannya, begitu kan ya. Kemudian masyarakat bisa ikut lapor. Maksudnya? Masyarakat bisa ikut lapor. Sekarang ini kayaknya kita paling cepat. Paling cepat. Ya melalui akun-akun yang kita siapkan ya, karena memang ada beberapa. Saya pernah juga sih waktu itu ada pohon tumbang di dekat jalan rumah. Saya WA aja beliau dan beberapa satuan tugas ya. Satuan tugas. Dalam waktu tidak sampai 10 menit itu langsung ada masukan. Terima kasih. Itu benar, benar. Tapi maksud saya gini, tidak semua masyarakat itu punya kesempatan yang cukup untuk berkomunikasi dengan Pemkot. Apa langkah Pemkot supaya masyarakat semua bisa ngomong? Kita sedang revitalisasi Rabek. Rabek. Ya karena ini Rabek ini. Rabek itu apa dulu Rabek? Rabek itu spiring apa? Oh iya, lupa saya. Saya ada aplikasi Rabek yang ini bisa buat reaksi atas berita warga. Reaksi atas berita warga. Oke. Reaksi atas berita warga. Ini jadi programnya pemerintah Kota Serang supaya masyarakat bisa berinteraksi. Ya, ini sebenarnya kan sudah ada, cuma memang disempurnakan karena beberapa hal yang kemudian perlu kita upgrade, kemudian sistemnya juga sama, termasuk tampilannya juga. Nah, mungkin bulan depan ya sudah fix deh, sehingga kemudian ini bisa dioptimalkan oleh masyarakat untuk
mengeluhkan aspirasinya, kemudian pengaduan dan segala macam. Oke, jadi teman-teman ya, kita apresiasi dan berikan support dalam bentuk banyak-banyak memberikan aspirasi, banyak-banyak memberikan masukan Setuju. kepada pemerintah Siap. kota supaya mereka juga nggak kebingungan Siap. apa yang harus dilakukan. Betul. Nah, kan begitu ya. Nah, nanti kita lanjutkan banyaknya cita-cita ini, apakah energi dan kemampuannya cukup? Jangan banyak kemauan dari kemampuan. Siap. Oke, kita rehat sejenak. Kita jumpa di segmen berikut. Luar biasa. Jumpa lagi teman-teman semua di segmen terakhir. Saya Siap. masih dengan Kang Agis, Bapak Wakil Wali Kota di Siap. Kota Serang. Ampun. Cita-citanya besar, kerjanya luar biasa, tapi pertanyaannya sederhana. Ini Kota Serang dikenal sebagai kota Yap. yang pendapatannya kecil. Siap. Duitnya nggak sebanyak yang bisa didapat, kan gitu, Yap. untuk membiayai semua cita-cita. Tuh. Gimana caranya nyukup-nyukupin duit yang sedikit ini? Yang pertama, ini kita sudah jalan terkait tentang kolaborasi. Kolaborasi. Oke. Kita mengundang CSR perusahaan. Oke. Beberapa kan sudah terrealisasi tuh di jalan apa namanya itu, jalan yang ke arah rumah sakit juga di jalan. Nanti on progress di jalan ada perusahaan juga di apa namanya di Kenari juga sama on progress. Terus ada beberapa lagi macam rumah tidak lainnya juga ada dari beberapa ini. Nah, jadi memang kata kuncinya adalah kolaborasi dengan tadi ya semua stakeholder. Yes, stakeholder. Makanya yang kita dorong adalah bagaimana kemudian kepala OPD ini kompak, ya, kemudian bekerja dengan all out, ya, supaya apa? Supaya hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan kita dorong seluruh kepala OPD untuk kreatif dan inovatif. Makanya di beberapa rapat musrenbang saya tekankan ke depan para kepala OPD ini ya membuat program non APBD. Ya. Tapi kepala OPD kan banyak, Pak Agis. Ini kan ada sekian puluh kepala OPD. Betul. Ini semangatnya sama semua nggak ini? Siap. Ya, tentunya semangat itu kan berbeda-beda. Tapi kita pelan-pelan, saya yakin semuanya ini punya potensi yang besar. Tinggal bagaimana kemudian kita merangkulnya, menemaninya, mendampinginya untuk kemudian keluar potensinya. Makanya kita dorong aja, kita semangatin, ayo kita bisa melakukan kolaborasi, kita bisa melakukan kerjasama, kita bisa melihat peluang untuk dijadikan solusi terhadap persoalan yang ada. Artinya kalau misalnya OPD bekerja maksimal, sebetulnya mereka juga sedang memaksimalkan potensi dirinya ya. Betul. Makanya ini kan bukan cuma ngewujudin maunya wali kota dan wakil wali kota doang nih. Setuju. Karena kita sudah sampaikan bahwasanya ya bahwa Kota Serang itu ya bukan milik Pak Budi dan Pak Agis, tapi milik kita bersama, termasuk pemerintah Kota Serang. Ini keren loh, Kota Serang bukan miliknya Pak Budi dan Pak Agis saja. Tapi punya warga Kota Serang. Makanya kemudian kita dorong untuk mari kita kolaborasi untuk melakukan percepatan pembangunan di Kota Serang. Dan semuanya yang terlibat. Yes, mulai dari masyarakatnya, kelompok badan usahanya, sehingga ada CSR. Kan gitu ya? Alhamdulillah sudah on progress ya. Saya alhamdulillah sudah mengumpulkan banyak sekali komunitas ya, komunitas pendidikan, kesehatan, kemudian seni budaya, semuanya. Dan semuanya kita kasih ruang. Ayo mau ngisi di mana nih pajal-pajal yang kosong. Ayo mau seperti apa skema kerjasamanya. Ayo kita bareng-bareng. Kenapa? Karena kita ingatkan bahwa ini kota ini milik kita bersama. Jadi kalau pengen maju kotanya, ayo kita bareng-bareng. Saya sama Pak Budi ini kan cuma 5 tahun ya. Kita cuma mengkoordinir aja untuk perubahan yang ada di Kota Serang. Dan saya juga tetap berharap Pak Agis tetap jadi aktivis. Karena kalau jadi aktivis itu kerjanya nggak birokratis. Yes. Kayak gitu ya. Mampu mengambil tindakan cepat, memberikan servis yang optimal. Insya Allah. Kan begitu. Siap kan. Makanya saya selalu diingatkan. Karena mantan aktivis jadi beda cara ngomongnya tak. Kan begitu. Saya obrolan kita panjang sekali, tapi kita dibatasi waktu. Mungkin pesan, bukan pesan lah ya, mungkin saling sharing dengan semua teman-teman sahabat EDS bahwa apa yang direncanakan, apa juga harapannya, dan bagaimana kita akan mendesain ke depan. Tapi bukan cita-cita lagi, tapi lebih ke
timeline, Yap. rencana-rencana yang Pak Agis pikirkan, kemudian nanti bisa di-share ke teman-teman supaya juga mendapatkan feedback dari semuanya. Silakan. Yang pertama mungkin saya himbauan. Oke. Saya ingatkan kembali bahwa masyarakat Kota Serang, Pak Budi, Pak Agis ini bukan alat pemuas, tapi kita adalah pelayan masyarakat. Oke, bukan alat pemuas ekspektasi masyarakat. Iya. Tapi kita adalah pelayan masyarakat yang akan concern bekerja melayani masyarakat, tentunya berproses gitu. Karena semua persoalan yang ada di Kota Serang tidak bisa kemudian langsung dibalikkan dan selesai semua. Karena Pak Budi dan Pak Agis bukan jin simsalabim bisa selesai. Tapi ini butuh proses yang panjang. Makanya saya mengimbau ke masyarakat Kota Serang untuk ayo kita bareng-bareng kolaborasi. Bukan tukang buat candi Loro Jonggrang. Yang satu malam bisa jadi. Makanya kita mengajak seluruh masyarakat Kota Serang untuk kolaborasi. Kita kerjasama. Karena Kota Serang sekali lagi saya ingatkan bukan milik Pak Budi dan Pak Agis, milik kita semua. Oleh karena itu yang paling penting adalah kita harus kolaborasi bahu-membahu untuk membuat percepatan perubahan pembangunan di Kota Serang. Dan insya Allah ini tetap on the track ya. Pak Budi concern di infrastruktur. Sekarang sudah mulai digenjot beberapa infrastrukturnya dan saya juga akan concern di SDM-nya. Jadi fisik dan non fisik kita secara paralel kita kemudian geliatkan supaya nanti perubahannya itu komprehensif sehingga Kota Serang maju kotanya, bahagia sejahteranya itu bisa terwujud. Nah, ini yang kemudian akan kita lakukan ke depan. Oleh karena itu sekali lagi masyarakat Kota Serang mari kita kolaborasi bareng-bareng, kita jaga kota, kita bangun kotanya, kita sayangi Kota Serang karena Kota Serang ini milik kita bersama. Terima kasih. Menyenangkan sekali teman-teman berdiskusi dengan pimpinan suatu daerah yang punya latar belakang aktivis karena kerap kali mereka yang punya latar belakang cukup dalam kehidupan sosial kemasyarakatan itu mengekspresikan cita-citanya secara konkret dalam berbagai program dan kegiatan. Tentu saja tidak bisa dilakukan seperti kita membalikkan telapak tangan. Butuh proses, butuh tahapan, dan tentu saja butuh pembiayaan. Dan oleh karenanya, kolaborasi Pentahelix antara masyarakat, badan usaha, komunitas, pemerintah, kemudian akademisi, dan seluruh stakeholder yang terkait dengan pembangunan itu mutlak diperlukan. Tidak ada Superman yang bisa membangun kota, tetapi super team, super citizen, super masyarakat. Sampai jumpa dalam podcast OPD berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meledak.